antara susah makan atau susah hiburan biasanya. Oke, lanjut. Oh iya, sorry. Wah, keren banget. Oke, kita buka di Ibrani 5 ayat 13 ya teman-teman. Nah ini yang membedakan tadi tuh antara sonship sama discipleship. Karena siapapun yang masih minum susu saja berarti dia masih bayi. Orang seperti itu belum siap menerima ajaran-ajaran yang lebih tinggi, sebab dia belum terlatih untuk mengenali ajaran mana yang memimpin kepada hidup yang benar. Nah, kemarin Ko1 juga udah bahas ini ya, tentang susu. Oke, kalau saya boleh kategorikan teman-teman, ajaran tentang susu yang pertama, yang maksudnya yang masih baru-baru ya, itu kayak gini. Allah selalu mengasihi kalian. Kedengarannya itu manis dan melegakan teman-teman. Ini nih, ajaran-ajaran tentang yang bentuknya susu itu yang untuk anak-anak bayi itu Allah mengasihi kita, Allah memberkati kita. Makanya kalau gereja banyak siap terima berkat, amin, 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 amin. Hari Senin dipecat dari kerjaannya, langsung nyalahin Tuhan karena yang diterima cuma susu dan susu, nggak pernah makanan yang utuh. Nah, nanti kita bedain apa sih bedanya susu sama makanan yang utuh. Tapi sebelum itu saya ingin dulu, Allah sudah mengampuni dosa kita. Yesus penyelamat hidup kita. Nah itu susu semua tuh. Allah mengejar hati kita. Dan yang paling kita sering dengar kalau di zaman sekarang, kamu diinginkan oleh Tuhan. Kedengarannya sangat apa ya, sangat melegakan, sangat menyenangkan. Next. Tapi ada sesuatu yang harus kita belajar. Sorry, lupa lagi. Milenial tidak terbiasa dengan teknologi ya. Akan tetapi orang-orang yang dewasa secara rohani siap menerima ajaran-ajaran yang lebih tinggi karena mereka, perhatikan, karena mereka sudah melatih diri untuk membedakan ajaran yang benar dan ajaran yang jahat. Saya tidak bilang susu itu ajaran yang jahat, tapi kalau 7 tahun kalian ikut Yesus masih harus diingatkan, lupa ya, Tuhan mengasihi lu. 7 tahun ikut Yesus masih gak ngerti tentang yang susu, teman-teman. Kalian gak bakal bisa ngerti tentang bagaimana harus mengasihi orang, bagaimana harus memaafkan orang, dan bagaimana harus menghormati orang tua yang ada di rumah. Karena kalian cuma fokus, gue dikasih Tuhan gak ya? Gue diberkati Tuhan gak ya? Atau Tuhan ini menginginkan gue gak sih? Gitu. Masih seputar itu dan itu. Tapi kalau yang baru lahir baru, gak apa-apa. Ada kasih karunia ya untuk kalian ya. Ada kasih karunia untuk kalian. Nah, untuk membedakan ajaran, saya demen yang terjemahan sederhana Indonesia ini, karena dia kalau di yang terjemahan baru itu untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat, kalau nggak salah kalimatnya begitu. Tapi di sini kita tahu membedakan ajaran yang benar dan ajaran yang jahat. Salah satunya pernah dibahas juga sama Ko1 ya, yaitu Kristen posesif ya. Kristen progresif ya, bahwa ada keselamatan lain di luar Yesus. Itu bahaya banget teman-teman, bahaya banget. Tapi saya nggak mau bahas, sudah dibahas sama Ko1, keren. Dan masalahnya sekarang ajaran-ajaran yang lebih tinggi atau di terjemahan lain itu ajaran yang lebih utuh atau makanan utuh itu apa? Saya kasih tahu, mengampuni orang lain itu perlu effort, benar ya? Perlu waktu, perlu kesengajaan. Nah, poinnya apa? Kamu cuma bisa mengampuni orang lain saat kamu sudah ngerti akan susu, yaitu kamu diampuni sama Tuhan. Sekarang diulang. Makanan yang utuh itu membutuhkan susu sebagai fondasinya. Tapi kalau kalian cuma fokus di susu, kalian akan sulit untuk melakukan makanan yang utuh ini. Kalau kalian gak ngerti, kalian dikasih oleh Bapa, kalian gak akan mengerti caranya bagaimana untuk mengasihi orang tua kalian di rumah. Dan makanya penting kita harus belajar tentang sonship dari Yesus, dan kita belajar gaya hidupnya, yaitu gaya hidup murid. Yesus itu murid dan memuridkan, nggak ada lain, cuma jalan
jadi lagu anak ini ya, anak Sunday School ya, hampir kesebut yang itu ya. Oke, dan next. Nah ini sebagai latar belakang kenapa kita butuh menjadi anak yang baik, maka agar memudahkan kita untuk menjadi murid yang baik. Karena doa itu ternyata ada di tengah-tengah itu teman-teman. Karena doa ini itu adalah makanan yang utuh. Kalau nggak ada susu, udah lagi lah kalian, udahlah, nggak usah kayak saya rajin doa ya. Next stay, sorry. Mundur gimana ya tuh? Wait. Nah ini anak berdoa ya. Tadi seperti, ternyata kata kuncinya seperti anak kecil, yaitu childlike ya. Nah ini ayatnya dimana kita buka sama-sama di Matius 18 ayat 2 sampai 3. Kalau udah langsung buka ya, langsung. Oke, jadi saya jelasin dulu konteksnya ya. Konteksnya itu gini teman-teman. Tiba-tiba saat murid-murid datang sama Yesus, murid-murid itu kayak penuh pertanyaan itu. Ibarat kayak gini lah, ibarat kayak gua, Jeko, Wira ya, lagi penuh banyak pertanyaan gitu. Wih Jek, wih Kojo, wih Wir, wih Koben, wih Wawi dong. Menurut lu siapa yang terbesar di antara kita ya? itu bahasa kita begitu. Tapi kalau secara dunia real ya, bahasa gue tuh kayak gini. Wih Koben, menurut lu kerohaniannya yang lebih tinggi lu apa gua? Bobet pasti langsung ngalah. Lu gak apa-apa lu aja gitu ya. Maka Yesus, nah tiba-tiba muncul pertanyaan itu teman-teman. Dan murid berdebat. Ada Petrus di situ yang ngegas terus ya. Ada Yohanes yang aku dikasih Yesus katanya. Pasti aku yang lebih tinggi gitu. Ternyata makanya balik ke ayatnya Matius 18 ayat 2. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata. Jadi gini ya, pas mereka bertanya, Tuhan Yesus itu nggak kayak siapa ya, nggak kayak leader-leader lain ya, bahwa apa sih pertanyaan orang ini gitu. Kayak nggak kayak gitu loh. Jadi gini, Tuhan Yesus itu nggak pernah. Kalau muridnya bertanya tentang ketidaktahuan mereka, dia itu menjawab bukannya nge-review ya, lupa bahasa Indonesianya kayak, bukannya menghardik, tapi dia malah mendirect ke suatu nilai yang mau dia bagiin. Jadi pas ditanya siapa yang paling besar, padahal itu nggak penting ya. Pernah nggak kalian coba tanya Pak Santo? Ishak misalkan, di gereja ini siapa yang paling besar? Bukan, kalian lagi gitu. Apa? Waduh, enggak, koyak sekarang kalah besar ya. Enggak biar mama-mama ya awal. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil itu, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi Yesus biasanya anak kecil itu diajar sama orang yang lebih dewasa. Tapi di momen ini orang-orang dewasa ini disuruh belajar dari anak kecil. Ada redirecting dari Tuhan bahwa kalau lu selalu fokusnya menjadi orang yang dewasa, ternyata orang dewasa itu sukanya itu adalah kompetisi ternyata. Makanya kalau kalian beli motor baru, teman kalian, tetangga kalian beli mobil baru. Kalau tetangga kalian beli mobil baru, kalian udah mulai cari pinjol. Sampai gue beli rumah baru kan. Jadi ya biasa itu biasa loh teman-teman. Ternyata biasa. Saya ngalamin itu mau di semua bidang, olahraga. Siapa yang greatest of all time antara Ronaldo, Messi kan. Jadi kalau orang dewasa itu memang mereka, hierarki mereka adalah ada tingkatannya gitu. Tapi kalau anak kecil enggak. Makanya Yesus suruh orang-orang yang udah dewasa ini direct bermetanoia bahwa lu harus belajar dari ini.
ternyata punya pikiran untuk berkompetisi secara terus-menerus, boleh dicoba tapi capek. Betul. Misalkan kalian punya pacar, udah punya pacar sekarang. Wih, kecil, punya pacar nih gue. Iya. Tiba-tiba Erik datang bawa pacar, yang lebih cantik dari pacarnya. Langsung, alah nih gue. Gitu, bersaing, akhirnya semuanya jomblo, nggak ada yang punya pacar ya. Itu jeleknya tuh. Persaingan itu bener teman, melelahkan. Teman, belajar dari anak kecil, terutama untuk kerohanian ya. Kalau untuk bisnis, untuk apa ya, persaingan itu nggak buat kita nggak mati memang, nggak buat kita memikir otak dan berdoa itu persaingan. Kalau kalian nggak mau bersaing, ya susah ya. Tapi maksud gue di sini adalah dalam kerohanian kalian, dalam jam doa kalian. Kalau kalian ingat bisa berdoa cuma 2 menit, nggak amat sah 15 menit makanya. Gue doa 2 jam, 3 jam, wah mengerikan ya. Dan bisa di next, balik ke slide. Nah jadi ya ini, Jesus called a little one to his side and said to them, learn this well, unless you dramatically change your way of thinking and become teachable like a little child. Gue senang terjemahan TPP, itu ada kata teachable. Orang yang udah dewasa itu susah untuk dikasih tahu teman-teman. Atau gue pilih katanya bukan dewasa lah, sudah berumur. Ya, orang yang sudah berumur, gue udah makan banyak asam garam nggak ya? Makanya salty terus, salty mau berumur terus orang gitu. Buat anak kecil itu mudah untuk diajar. Bahkan cuma mudah untuk diajar, mereka bahkan belajar teman-teman. Nanya, saya punya keponakan, jarang-jarang saya cerita keponakan saya ini. Saya punya keponakan, ya masih kecil teman-teman. Dulu pas masih segini, ngeliat saya nangis terus kan. Saya lewat aja nangis loh. Tadi saya kebayangan gue udah kebayangan Peter sih. Gue lewat anak kecil nangis. Tapi lucunya pas pertambahan umur, saat dia udah mulai gede, saat dia udah mulai bisa ngomong, saat dia mulai udah bisa apa, dia tiba-tiba kayak apa ya, kayak ngebuka dirinya untuk saya gitu. Saya juga kaget gitu. Karena saya dulu pernah nggak suka sama anak kecil, tapi sekarang saya suka banget sama anak kecil. Makanya saya bagian tentang anak yang berdoa kan. Tuhan merubah mindset saya dari keponakan ini, teman-teman. Ternyata dari melihat dia pertumbuhan dia, dari melihat dia dekat sama orang tuanya, clinging sama yang ada di sekitar dia, ya saya mengerti bahwa satu, dia enggak, anak kecil ponakan saya mau ketemu saya enggak kayak gini. Berapa outfit koko hari ini? Berapa outfit asuh hari ini? Enggak. Berapa pendapatan asuh bulan ini? Enggak ada. Benar-benar cuma datang manggil saya, tapi manggil saya pakai nama ya. Cucu saya makan. Cucu. Kadang-kadang lari-lari, minta dipegang tangannya, minta main dinosaurus. Apalagi dia main-mainan sama ontinya ya, tuh ya, ontinya kayak bocil juga ya. Dan tapi gara-gara ngeliat itu ada satu yang berubah ya, saya explain biar masuk. Nah ini. Saya nggak mau kalah dari Kosanto. Kemarin dia bawa bahasa Yunani kan. Saya juga bawa di sini ya. Belajar bahasa Yunani. Nah, perbedaannya makanya banyak kata anak kecil di Alkitab. Makanya yang gua mau iniin, tidak semua kata anak kecil di Alkitab itu artinya nepion yang Kosanto ini yang kemarin ya. Kalau nepion itu bayi yang balita yang misalnya cuma nangis doang teman-teman. Tapi kata yang dipakai Yesus di sini. Ini mana ya? Nah ini little one ini itu artinya adalah paidion. Paidion itu artinya adalah ya anak kecil, tapi gini, of more advanced. Maksudnya dia itu udah bisa mikir teman-teman. Kalau saya kasih gambarnya, udah bisa gambar gitu, bisa apa ya namanya ya, bisa berinteraksi lah. Jadi kalau pengen sesuatu nggak cuma nangis gitu, ngerti ya? Kalau pengen sesuatu cuma bisa nangis, nah itu ya Nevion yang kemarin itu fokusnya sama diri sendiri. Kalau ini enggak, dekat, cucu.
minta udah minta apa, dapat ini, gak ada apa-apa. Emas dan perak tidak ada padaku, David. Jadi, perbedaan di sini ya. Jadi khusus yang ini, itu Paidion ini. Nah ini, Tuhan mau kita jadi kayak Paidion ini. Anak kecil, tapi yang lebih dewasa. Maksudnya yang bukan cuma bisa nangis doang, tapi justru yang murni hatinya, bersih tangannya. Semua anak kecil itu kategorinya kayak gitu. Ada di Alkitab. Di Alkitab juga ditulis. Nah jadi Paidion ini, nah yang ini pakai bahasa Inggris ya, saya kira bakalan banyak bule. Tapi cuma satu nggak apa-apa. This is for you. Praying with a childlike faith. Kita tidak berdoa kepada Tuhan untuk menggerakkan tangan Tuhan. Anak yang baik, yang nevior, berdoa kepada Tuhan, menangis, itu biar tangan Tuhan bergerak. Tapi kalau kita yang Paidion, wis, Yunani terus. Bisa nih gua otomatis ya. Perubahan hati kita. We don't pray for the God's hand move. Instead we pray biar Tuhan rubah hati kita. Itu bedanya teman-teman. Tadi wah keren. Pokoknya hari ini worshipnya keren banget ya. Ya asal-asal dikit nggak apa-apa ya. Tapi keren banget. Maksud gua ada beberapa nilai yang gue pengen bagiin, tapi gara-gara di worship, dari lagu, dari apa, malah udah ke deliver duluan. Tadi Pak Santo juga ngomong, kadang-kadang kita berdoa untuk situasi kita berubah, benar ya? Tapi tau gak, yang Tuhan pengen berubah apa? Hati kalian. Masalahnya kita gak ada yang ngerti, tapi udah 2 kali diomongin. Kalau kata Pak Santo, kalau 2 kali diomongin berarti penting. Jadi kita berdoa membiarkan Tuhan untuk berubah hati kita. Terus yang kedua, harusnya kita berdoa itu seperti apa sih? Kita tuh gak berdoa untuk cuma kayak curhat ini. Intinya ya, kalimat pertama itu kita gak doa cuma untuk curhat sama Tuhan, teman-teman. Lebih penting dari itu, kita berdoa mengizinkan Tuhan untuk masuk dalam keseharian kita. Lucunya gini, banyak orang Kristen pas dia lagi berdoa, itu seolah-olah Tuhan itu spektator itu di atas sana. Tuhan, hari ini gue udah gini, hari ini gue gini, hari ini gue gini. Bahkan kadang-kadang doanya kayak gini, Tuhan, kuatkan aku, biarkan aku menghadapi dia. Tapi yang Tuhan mau justru kamu invite dia untuk berjalan bersama kamu di bumi. Karena itu kerinduan Tuhan. Kalau kalian bilang, oh gue rindu Tuhan, Tuhan lagi rindu untuk berjalan bareng kalian. Dia rindu untuk nolong tangan-tangan yang lemah. Bareng kalian tapi muncul pertanyaan, kenapa sih kok Tuhan pengennya bareng sama kita? Ya kalau seorang bapak mau nyuci mobil, ya dia cuci sendiri aja lebih cepat. Tapi cuci mobil sama anaknya, walaupun dia tahu ya mobilnya nanti bisa lecet atau lebih lama lah gitu, tapi itu menyenangkan hati dia saat dia melakukan hal yang sama-sama sama anaknya. Dan yang gue tekanin di sore itu gitu, kita harus belajar jadi seperti Yesus, jadi anak yang baik. Anak yang baik itu tahu bahwa Tuhan itu mau bareng kita. Gue gak bahas anak yang baik yang mengerjakan semua pekerjaan itu bukan. Anak yang baik itu harus mengerti bahwa Tuhan pengen berjalan bareng sama kalian, pengen menikmati di hidup ini bareng. Karena dulu di Taman Eden itu kayak gitu, betul gak sih? Tuhan yang bikin planning itu loh. Dia datang, Mas Adam gitu. Karena ya that's the blueprint dari semuanya. Ini blueprintnya itu dia pengen bareng sama kita. Tapi banyak yang gak sadar. Apa semoga malam ini sadar bahwa perubahan hati kita yang selaras atau sejajar dengan hati Tuhan membuat surga bisa turun dimanapun kalian ada.
Jadi surga bukan cuma suatu tempat, tapi surga adalah suatu keadaan. Satu Tuhan bertahta dan berjalan bareng-bareng sama kalian. Jadi kalau kalian lagi nyanyi ya, ini juga, ini sorry banget bagi mungkin yang baru ya, ada teman saya juga ya, Ko Halim ya, baru pertama kali datang, bingung ya, lagu Inggris semua. Ya memang kita gini hitam-hitam tapi sorry Inggris memang ya. Jadi slow aja slow. Nah, ya tapi ada lirik bahasa Indonesianya ya, semoga bisa mewakili lah. Nah itu ya, perubahan hati kita itu lebih penting daripada keadaan yang berubah. Karena saat hati kita berubah dan align sama hatinya Tuhan, surga datang. Kalau kata jas bagian kita itu berdoa biar surga datang. Bukan, oh gue harus berubah doci, gue harus berubah doci, mutung yang ada contohnya masalah. Tapi kalau gue berdoa, Tuhan, doci mutung, sadar nanti dia. Oke, yang keduanya, doa bukan untuk lagi curhat cuma sehari-hari, tapi lebih ke mengundang dia untuk datang. Nah itu penting banget. Gue next ya. Jadi seorang anak yang berdoa, jadi kata-kata kuncinya adalah waduh, siapa yang cek? Jadi jadi kata kuncinya ini, kesimpulannya begini: seorang anak yang berdoa adalah seorang anak yang pengen berjalan-jalan dengan bapaknya di bumi. Dia pengen berjalan-jalan dengan Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus di bumi ini. Ya sayangnya gue udah gak bisa lagi ya sama bapak gue ya, udah almarhum. Tapi gue punya dua bapak sih, ada satu ada baru ini. Tapi baru ini lagi bincang lagi ya. Semangat banget ya kemarin main mini soccer ya, menginspirasi sekali. Tuhan naik, God want you to have a childlike friend, not a childish. Nih bedanya childlike seperti anak kecil sama anak-anakan itu dua iman yang berbeda. Ternyata kita pahami bahwa iman yang seperti anak kecil dan iman yang kekanak-kanakan itu dua hal yang berbeda. Saya juga baru tahu dari si David itu. Ada sesuatu yang berubah dalam saya. Tiba-tiba saya menginginkan anak kecil juga. Tolong Tuhan dijawab. Kanak-kanakan ya. Enggak. Jadi saya lagi tuh, itu kata kuncinya adalah innocent. Jadi kalau lu dengar menjadi seperti anak kecil, itu ada kata kuncinya innocent. Jadi innocent itu, ya itu murni hatinya, bersih tangan. Jadi kalau kalian lagi deketin teman, lagi apa motivasi kamu? Lagi ditanya lagi mau masuk kerja ya, apa motivasi kamu kerja di perusahaan saya? Saya miskin. Oh, mau kaya berarti. Jangan kerja di sini, saya aja masih miskin. Caranya. Nah, lalu yang kedua, oh ternyata kalau yang kekanak-kanakan itu imagine itu ya kekanak-kanakan, itu artinya. Kekanak-kanakan itu apa? Pokoknya doanya, Tuhan, aku mau dengan dia. Hanya dia, ingin dia, inginkan dia. Dia. Pokoknya nggak mau tahu. Tadi kemarin habis dengar pesan Tuhan 2 keliling, dia keliling. Citra jadinya Villa Citra ya. Villa Citra yang elit Tuhan, aku berdoa bagi tanah ini kan. Aku klaim rumah ini katanya. Ya kalau 2 keliling ya jangan di Villa Citra. Boleh gitu. Tapi beda ya. Seperti anak kecil sama anak-anak tadi 2 hal berbeda. Dan kita kadang-kadang saya lah, bukan kita saya. Ya kadang-kadang dua-duanya dilakukan gitu. Tapi begitu sadar, ya ketawa sendiri sih, minta maaf sama Tuhan. Ya lah, ngapain minta maaf sama doci kan? Ya makanya kepada Tuhan gitu. Gas terus. Nah, gue mau ngajarin tentang yang innocent. Tolong buka ayatnya di Mazmur 24 ayat 4. Waktu saya masih berapa menit lagi?
9 menit lagi ya, bisa nggak? Nanti 9 menit lagi saya salto 2 kali selesai. Pada satu. Nah ini nih, orang innocent itu gini. Jadi ayat ini kata kunci dari yang gue bahas tadi tentang innocent. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya adalah orang-orang yang mau berdoa bagi orang lain tanpa ada kepentingan buat diri dia sendiri. Dan kemarin istri gue juga ngajarin gue sih tentang hal ini. Soalnya saya itu orangnya saya itu orangnya taktikal ya. Karena saya senang main bola, jadi segala sesuatu itu mesti taktikal, mesti efisien gue, mesti ini gue. Padahal gara-gara ada saya jadi nggak efisien biasanya ya. Tapi karena saya terbiasa seperti itu teman-teman, saya pakai cara gereja saya yang lama, pakai cara Tor 2 tahun lalu gitu. Ada orang kayak gini, Tor 2 tahun lalu kayak gini nih, kayak gini lagi. Ternyata ujung-ujungnya apa ya? Ada rasa bodoh gitu, bodoh amat gini. Orang-orang ini memang gak ada, jadi kayak marah sendiri, kayak mutung sendiri. Nah yang mutung-mutung tuh, jangan-jangan lu terlalu taktikal orangnya. Tapi kalau lu berdoa ke hadapan Tuhan, menjadi perantara antara surga dengan bumi, atau antara Tuhan dengan keluargamu, atau antara Tuhan dengan temanmu. Jadi perantara. Tuhan, aku berdoa buat Ipan, cukupkan dia, beri dia berkat secukupnya. Gitu. Amin. Karena kalau bisa ya iri. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Nah itu tuh, camkan ini benar-benar. Ini bagian kita ya. Ini bagian kita. Innocent itu bagian kita. Kekudusan bagian Tuhan. Jadilah kudus karena aku kudus. Tapi sebelum ayat ini, boleh lihat yang ketiga. Senyum-senyum baik. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, dan siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Ini makanan yang utuh namanya. Mungkin dari kalian, gua gak layak, ada perasaan kayak gitu. No, soal kekudusan, roh kalian itu kudus. Tapi daging kalian harus didik. Bagi untuk pelayanan mimbar, asar juga ya. Kadang-kadang remeh asar. Asar juga, gini teman-teman. Setiap ministry yang daripada Tuhan itu membutuhkan namanya hadirat Tuhan. Butuh ini. Kalau kalian lagi jadi asar di depan itu, kalian bawa hadirat Tuhan untuk jemaat-jemaat yang baru datang. Jangan baru datang, waduh, kayak mau ditagih uang, mundur pulang, nggak jadi masuk malah. Balik ke slide itu. You need to be gue yang buat, gue yang main. You need to be humble, teachable, and relational. Anak yang berdoa itu. Cerita lucunya gini, kemarin ada jars datang kan. Pas jars datang ini, ya Pesanto minta bantuan gua kan. Soalnya kalau dia minta bantuan yang lain, takutnya karena cewek semua kan namanya, cewek semua kan di situ. Nggak mungkin kan ada Tio gitu. Oh iya sorry. Billy aman kalau gini ya. Jadi to be humble, disable ya. Jadi pas saya antar mereka, saya pas hari pertama itu saya tuh lupa menjemput mereka kan. Tiba-tiba Pesanto ngebel kan. Ngebel, gue udah bangun. Pas gue ngeliat mobil kan, waduh mobil gue kotor banget. Gak juga tau kan. Di momen itu Pesanto juga habis cuci mobil, habis itu hujan juga kan. Jadi gue kayak, ya gak apa-apa sama-sama kotor. Jadi pas dia